Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langkaran jawab dari tenaga jenazah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzat, para sepuh lan bini sepuh, tokoh masyarakat Desa Kedung Jaya, Desa Kedawung dan sekitarnya, wa nakhussu bidzikri, orang tua sesepuh kita semuanya, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Ini ada Pak Haji Rahmat. Kalau sesepuh tandanya yang sudah punya cucu. Ada Pak Haji Fatur Rahmat sudah punya cucu. Pak Edi sudah punya cucu. Kalau Pak Haji Auni masih muda. Rijal masih muda, Mas Arif masih muda. Alhamdulillah. Para sepuh, para pembimbing, ada pengurus RW, RT, jajaran perangkat desa, ada mantan RW, nggak ada mantan RW, tetap RW. Ya, ada ya. Ya, Pak RW Didi, nah beliau yang mendampingi sejak awal proses pembangunan Masjid Baitus Salam. Usia pembangunan 2 tahun ya. Kita mulai pembangunan 2023 tanggal 27 Agustus. Sekarang sudah berada di bulan September 2025. Berarti usia pembangunan ya sudah 2 tahun, dan ini hasilnya lebih dari 60%. Betul ya? Ada bendahara yang hafal ini. Saya tadi sebelum ke sini melihat laporan keuangan. Jadi kalau dihitung, kita sudah mengeluarkan uang 1,2 miliar untuk pembangunan masjid. Itu uangnya saja, belum yang sedekah infak dalam bentuk material. Masya Allah, tidak disangka ya kita bisa menghimpun. Jadi kalau total keseluruhan mungkin sudah 2 miliar ya. Mungkin sudah 2 miliar dihitung dengan yang infak dalam bentuk material. Masya Allah, ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah masyarakat sekitar, para donatur ya, termasuk tukang. Ini banyak informasi banyak. Tukangnya alhamdulillah selama kerja di Masjid Baitus Salam Sugeng Waras gak pernah sakit, kata istrinya. Alhamdulillah. Laporan dari istrinya. Mudah-mudahan
semua yang terlibat dalam membangun rumah Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Semua yang terlibat dalam proses menghidupkan, memakmurkan masjid, mudah-mudahan semuanya diberkahi kehidupannya, rumah tangganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik remaja masjid yang mengadakan acara pada malam hari ini, malam puncak. Jadi malam puncak ini tidak hanya 17-an ya. Kemarin pekan kemarin ya, ada acara puncak 17 Agustus di lapangan. Panitianya sama aja di sini orang. Luar biasa. Kemudian malam ini mengadakan malam puncak marhabanan, masya Allah ya. Ini saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada jadi remaja masjid ya. Kemudian yang terbentuk juga dalam tim Hadrah Nabdul Mustafa ya, artinya apa? Ngerti itu? Iya, jadi selamat datang Pak Bu. Selamat datang Pak Bu. Moga-moga ditemenin Pak Haji Rahmat. Terima kasih banyak Pak Bu. Iya. Terima kasih Pak Bu, selamat datang, menyempatkan informasinya beliau banyak. Undangan Maulid Nabi jadi keliling Maulid Nabinya. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahannya dalam kegiatan-kegiatan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi menyambung Nabdul Mustafa artinya adalah denyut nadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan denyut nadi kita yang berdetak, yang berdenyut terus ini membawa semangat, mengilhami, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh gerak-gerik kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini, jadi ini ceritanya Pak Bu, ini zamannya efisiensi. Biasanya masjid ini mengadakan Maulid Nabi di lapangan. Sekarang Maulid Nabinya ada di dalam masjid, dalam rangka mensyukuri 2 tahun pembangunan masjid sekaligus efisiensi. Jadi bendaharanya sudah ketar-ketir dana pembangunan tinggal 4 juta. Betul ya? Oh ya betul. Tinggal 4 juta. Ya, itu. Makanya yang dicari mubalirnya yang paling mahal harganya. Karena diimpor dari Jawa Timur. Dari Mesir. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita selalu yakin kalau uang pembangunan masjid sudah mau habis, tandanya mau datang. Nah, gitu ya. Kalau sudah selesai, malam hari sudah mulai gelap, tandanya waktu pagi segera datang. Ngerti ya? Jadi itu yang kita yakini betul selama ini. Kita yakin karena itu membangun rumah Allah. Kita hanya disuruh bergerak, kita hanya disuruh berikhtiar. Allah yang menyempurnakan insya Allah pembangunan masjid. Dan ini sudah kita rasakan, dan ini sudah kita buktikan. Maka terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, seluruh donatur sekali lagi atas kebaikannya, infak sedekahnya, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi nanti di akhirat
menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir selama masjid ini digunakan untuk amal kebaikan, selama digunakan untuk aktivitas ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya biasanya di malam Sabtu, ya, Jumat malam Sabtu pekan ketiga di masjid ini biasanya ngaji. Ngajinya Sirah Nabawiyah, ya, perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dalam kegiatan seperti ini kembali mengingatkan kita tentang keteladanan, tentang sosok manusia yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nikmat karunia terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Bukan hanya kepada orang Islam, tetapi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh manusia. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia ini yang terbesar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu bagaimana cara kita hidup dengan baik, bagaimana caranya kita mempunyai adab, tata krama, sopan santun, mempunyai kasih sayang antara yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Ini kita dapatkan dari ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena ini adalah nikmat yang besar, kita diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Allah bersyukur, mensyukuri nikmat berupa Nabi Muhammad. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini, kita bangga, kita senang, bahagia. Salah satu bentuknya kebahagiaan kita dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dari tanggal 1 Rabiul Awal bersolawat sampai dengan malam puncak malam hari ini, mengirimkan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat kita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang tidak menghadiri Maulid Nabi? Senang, ya. Bahkan banyak di antara kita yang menyelenggarakan Maulid Nabi bukan hanya di masjid. Saking senangnya, saking bentuk syukurnya melaksanakan Maulid Nabi di rumah masing-masing, mengundang orang lain di tempat perusahaannya untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah bentuk kebahagiaan kita, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, atas nikmat Allah, atas karunia Allah, disebabkan karena nikmat dari Allah, falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia, hendaklah kalian bersenang dengan nikmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apa yang lebih besar daripada nikmat dikirimkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Nabi Muhammad ini adalah sekali lagi karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, rahmat terbesar bagi dunia ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan selalu menghidupkan Maulid Nabi, menghidupkan pengajian-pengajian yang di situ semakin memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan kapan? 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Betul. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena di tahun itu ada penyerangan terhadap Ka'bah yang dilakukan oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, orang dulu belum mengenal tahun, belum membuat tahun. Untuk mengingat kejadian, maka digunakan peristiwa yang paling bersejarah, peristiwa yang paling penting dalam kehidupan, maka disebut dengan tahun gajah. Jangan keliru. Jadi pas Rasulullah lahir ada gajah, bukan? Di tahun itu ada kejadian penyerangan Ka'bah. Ka'bah ini adalah menjadi simbol tauhid, simbol ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.